tempat moksa Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit yang dikisahkan menghilang bersama abdi setianya Sabdopalon. Tapi benarkah begitu? Dalam penelusuran Kang Rendra Agusta, kita diajak menelusuri mitos dan manuskrip, membuka teks-teks seperti Darmo Gandul pada tahun 1916 dan mengungkap bagaimana konstruksi sejarah bisa membentuk imajinasi dan kebutuhan zaman. Apakah Cetha memang tempat moksa raja besar? Ataukah kita sedang membaca ulang sejarah dari cermin yang penuh dengan kabut? Di ketinggian Gunung Lawu, terselip sebuah keyakinan yang terus diwariskan secara lisan, bahwa Candi Cetha adalah tempat moksa Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit yang dikisahkan menghilang bersama abdi setianya Sabdopalon. Tapi benarkah begitu? Nama Brawijaya V tak pernah ditemukan dalam prasasti manapun, tak tercatat dalam dokumen kerajaan Majapahit. Nama itu justru baru muncul jauh di kemudian hari, pada era Kartasura, saat silsilah dinasti harus disambungkan ulang. Sabdopalon yang konon menjadi penunggu abadi Nusantara juga tak berasal dari Majapahit. Tokoh ini justru muncul di teks-teks Panji dan lakon-lakon wayang pesisir pada abad ke-18 sebagai abdi dari Damar Wulan, bukan dari Brawijaya. Dalam penelusuran Kang Rendra Agusta, kita diajak menelusuri mitos dan manuskrip, membuka teks-teks seperti Darmo Gandul pada tahun 1916 dan mengungkap bagaimana konstruksi sejarah bisa membentuk imajinasi dan kebutuhan zaman. Apakah Cetha memang tempat moksa raja besar? Ataukah kita sedang membaca ulang sejarah dari cermin yang penuh dengan kabut? Mari kita telusuri sejarah dengan jernih dan hati-hati. Apakah Candi Cetha tempat moksa Brawijaya V dan pengikutnya? Nah, ini juga agak sensitif ya. Bagi yang percaya silahkan, nggak masalah. Tapi karena tadi saya sudah sebut di awal bahwa sore ini saya berbasis teks ya. Saya nggak mau ngomong yang nggak ada teksnya begitu. Jadi nama Brawijaya tidak pernah ditemukan di dalam prasasti sampai sekarang. Di semua prasasti nggak pernah ada. Jadi kalau orang mengira dan Brawijaya itu ada di Gunung Lawu itu lahir setelah masa Kartasura. Jadi setelah Kesultanan Islam Mataram itu baru nama Brawijaya itu lahir, karena mereka bangsawan-bangsawan Jawa itu punya kebutuhan nyampir ke silsilahnya itu ke Brawijaya V. Punya kebutuhan biar mereka punya namanya Serasilah Pangewa Panengen, yang ke kiri nanti ketemu wayang-wayang, yang pandangan ketemu nabi-nabi gitu, biar mereka kayak orang sakti begitu. Ya sakti juga sih sebenarnya, mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Nah, secara parsial ya, Sabdopalon adalah kita temukan dalam teks-teks Panji sebenarnya. Jadi teks Panji itu ragam ya, bukan judulnya Panji enggak, tapi ragam Panji. Karakter cerita yang lahir dari pesisir Jawa Timuran, yang dia salin-salin gitu. Jadi Panji, Menak, apalagi ya, yang model salin-salin, Sisya Lelono. Ya dia karakternya ganti nama begitu. Nanti di Jawa kuno juga ada, misalkan di Merapi Merbabu itu ada Kidung Surojoyo yang dia tokohnya ini ganti nama terus. Kayak Centini juga gitu. Tokohnya dari Jayang Resmi kemudian jadi Among-Rogo gitu ya. Jadi ini adalah abdi dalamnya Damar Wulan, bukan abdi dalamnya Brawijaya di masa tertua, jadi abad ke-18, 17, saya lupa teksnya 1780-an di pesisir gitu. Nah, kemudian masyarakat Lawu percaya itu abdi dalamnya Brawijaya itu mungkin baru 100 tahun yang lalu di dalam teks Darmo Gandul tahun 1916.
bersamaan ini ada naskah-naskah yang lain, misalkan tentang Sesubagir, Semar, dan Sabdo Palon bertemu di Gunung Tidar. Itu juga teks yang baru hadir 100 tahun yang lalu gitu. Jadi dukungannya sangat minim gitu. Dia parsial sekali gitu. Jadi itu yang saya katakan, kita perlu hati-hati ketika kita ngoncai teks gitu. Tanpa bermaksud menyinggung teman-teman yang percaya ya. Sabdo Palon yang gendut, yang belakangnya namanya Noyo Genggong. Ini adalah fragmen Panji, tegaan dari wayang-wayang Madya yang di Inggris kemudian disalin oleh Mas Rudi Wiratama. Ini yang gambar Mas Rudi. Mas Rudi Wiratama ini pengajar di UGM, teman kita juga. Nah, visual ini yang hadir di masa Kartosuro. Saat cerita Damar Wulan itu hadir, nanti ada visual ini, visual Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini sebagai abdinya Damar Wulan. Nah, itu ada Damar Wulan, nanti akan punya musuh namanya Menak Jinggo. Nama-nama seperti Brawijaya V dan Sabdo Palon telah lama hidup dalam cerita rakyat, menjadi bagian dari narasi spiritual dan identitas kejawen. Tapi dalam membaca sejarah yang cermat, keduanya bukan bagian dari dokumen Majapahit yang asli. Sabdo Palon lebih dekat ke dunia wayang pesisir pada abad ke-18 dan baru mengakar dalam budaya Lawu sekitar 100 tahun yang terakhir. Itu bukan berarti mitos tak penting, justru di sanalah kita belajar membedakan antara kisah sebagai keyakinan dan sejarah sebagai data. Kang Rendra Agusta mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tidak menelan legenda mentah-mentah, dan tidak menyambung silsilah hanya demi kepentingan pangiwa panengen yang berarti kiri bertemu dengan tokoh pewayangan dan kanan bertemu dengan para nabi. Di tengah minimnya prasasti dan kuatnya cerita rakyat, kita diajak bersikap, tidak menolak mitos, tapi tidak menjadikan satu-satunya kebenaran, karena sejarah harus dibaca dengan kritis, hati-hati, dan jujur.